Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in wala amirud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi nak, santri, anak soleh dan soleha kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Ini sih masih pagi-pagi banget nih, ibu nih hadir nih di hadapan kalian. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan bisa mengikuti dan bergabung lagi sama kita pada kegiatan pembelajaran tematik. Oke, baik nak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, gemar menggambar. Subtema 3, kemarin kan kita sudah membahas subtema 2, sekarang kita masuk ke subtema 3. Nah, gemar menggambar dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. KD mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan, cara duduk, cara memegang pensil, cara menggerakkan pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dengan buku, pemilihan tempat dengan cahaya yang terang yang benar secara lisan. Yang kedua, mempraktikkan kegiatan persiapan menulis, permulaan, cara duduk, cara memegang pensil, cara meletakkan buku, jaga jarak antara mata dan buku, gerakan tangan atas, bawah, kiri, kanan, latihan pelunturan gerakan tangan dengan gerakan menulis di udara, pasir atau meja, melemaskan jari dengan mewarnai, menjiplak, menggambar, membuat garis tegak, miring, lurus, dan lengkung, menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf di tempat bercahaya terang dengan benar. Oke, tapi nak, sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Di atas ada Allah, di depan Rasulullah, di samping malaikat, duduk yang rapi, tangan dilipat. Sudah? Nah, oke. Duduk yang rapi, tangan diangkat, angkatnya seperti ini. Ya. Ibu mulai ya, aba-abanya. Isti'adah dan adu'a'u bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Nah, sudah siapkan buku tematik dan buku pena dan buku tulisnya? Sudah pada sarapan kan pagi ini? Alhamdulillah sudah. Nah, sudah murojaah dan salat duha? Alhamdulillah sudah juga. Oke, berarti kita sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, lihat cara menulis yang benar. Nah, yang pertama, ini ada sikap duduk yang benar. Apa nak? Sikap duduk yang benar. Coba perhatikan. Pada saat kita duduk, yang benar itu adalah sikap duduk tegak. Nah, yang tidak benar adalah sikap duduk melengkung atau yang sudah ibu contohkan sebelumnya begini. Hup, ini melengkung nih yang sekarang ibu duduk. Tapi kalau tegak gini. Hup. Nah, ini adalah sikap duduk tegak.
Nah, sikap duduk yang benar, karena sikap duduk yang benar adalah sikap duduk yang tegak, tidak loyo-loyo, tidak lemes-lemes, harus tegak. Nah, dengarkan lagi ya. Biasakan melakukan kegiatan dengan sikap tubuh yang benar. Kebiasaan duduk yang tidak baik berakibat pertumbuhan tidak terganggu. Akibatnya, tulang belakang terganggu, misalnya tulang belakangnya itu bengkok. Atau biasakan saat membaca dengan sikap duduk yang benar. Biasakan pula saat menulis dengan sikap duduk yang benar. Nah, sikap duduk yang benar itu adalah sikap duduk tegak. Jadi ketika kalian menulis jangan sembari nempel gitu ke meja dagunya, tapi harus tegak seperti ini. Jangan begini. Nah, tapi harus tegak sambil menulis. Set gitu. Oke. Nah, lanjutkan lagi. Oke, siap, Nak? Nah, akibat posisi duduk yang salah, beberapa gangguan pada tulang belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama, skoliosis. Wah, agak susah ya, Bu, namanya. Nggak apa-apa, kita mengenal terlebih dahulu ya, Nak. Namanya skoliosis. Apa, Nak? Coba diulang. Skoliosis. Nah, skoliosis yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, dia bengkok tulang belakangnya ke kanan atau ke kiri. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Karena dia selalu membawa beban yang terlalu berat, akibatnya tulang belakangnya itu membengkok ke kanan atau ke kiri. Namanya skoliosis. Nah, untuk kalian nanti ketika masuk sekolah dan bisa mengikuti sekolah kembali di sekolahan, usahakan tasnya isinya jangan berat-berat ya. Bawa aja barang-barang yang secukupnya. Jangan menggendong tas yang begitu berat. Karena akibatnya apa? Akibatnya nanti tulang belakang kalian akan membengkok ke kiri atau ke kanan, yaitu skoliosis. Jadi usahakan ya tidak membawa beban terlalu berat pada bahu kita. Oke, Nak? Oke, siap. Selanjutnya, yang kedua ada kifosis. Apa? Coba kita baca bareng-bareng yuk. Kifosis. Namanya kifosis. Nah, kifosis yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Membengkok ke belakang dia. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban terlalu berat di punggung. Gara-gara dia sering membungkuk di saat duduk, itu dapat mengakibatkan tulang belakangnya membengkok. Yang harusnya jadinya seperti ini nih, ini ibaratkan tulang ya Nak. Ini ibaratkan tulang, gara-gara dia selalu duduknya membungkuk dan sering banget membawa beban yang terlalu berat, akhirnya tulangnya melengkung gini. Nah, ini adalah dia tuh membengkok ke belakang, yang tadinya begini jadi begini tulangnya. Nah, jadi kalau di saat itu dia agak begini, agak nonjol gitu tulangnya. Nah, itu dinamakan kifosis. Apa? Kifosis yaitu tulang belakang membengkok ke belakang akibat penyebabnya kebiasaan duduk membungkuk dan sering membawa beban berat. Makanya nih, untuk kalian jangan membungkuk terus ya. Kalau misalkan lagi duduk, usahakan duduknya yang benar, yaitu tegak, agar nanti tulang belakangnya tidak membengkok ke belakang. Oke, siap, Nak?
Siap dong. Kan anak kelas 1 alif pintar insya Allah. Amin. Nah, yang ketiga itu ada lordosis. Lordosis yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Gini. Kalau tadi kan ke belakang gini. Ke lurus nih, tulangnya membengkok kayak begini. Kalau ke depan tuh gini tulangnya. Agak bengkok itu ke depan. Nah, itu disebut dengan lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebabnya mungkin karena jatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke depan gini duduknya. Jadi tuh dia duduknya begini gitu, agak begini maju gitu tapi tegak. Nah gitu ya, jangan begini pas duduk tapi begini. Nah tegak pokoknya lurus. Oke. Nah kalau misalkan duduknya sering banget seperti ini, ntar bisa-bisa kalian mengidap penyakit lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Oke. Jadi itu akibat posisi duduk yang salah. Nanti bisa skoliosis, nanti bisa terserang penyakit kifosis dan lordosis. Skoliosis yaitu tulang belakang bengkok ke kanan dan ke kiri. Terus kifosis yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Sedangkan lordosis yaitu tulang belakang membengkok ke depan gini jadinya. Gara-gara dia duduknya terlalu condong ke depan gitu, atau enggak berjatuh saat masih kecil. Oke. Nah, itu akibat posisi duduk yang salah. Jadi posisi duduk yang benar itu hanya duduk dengan tegak. Oke, Nak? Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Ayo amati. Nah, lihat nih ada beberapa gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira beri tanda checklist pada kotak untuk posisi duduk yang benar. Dan beri tanda X pada kotak posisi duduk yang salah. Oke, lihat. Mana nih posisi duduk yang benar? Dari sebelah kiri, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, sebelah kiri banget ini, benar atau salah? Iya, benar. Kalau yang kedua, gambar yang kedua, salah. Karena dia duduknya tidak tegak nih, lihat. Ini ada panah yang ibu arahkan ke gambarnya. Posisi duduk dia itu tidak tegak. Oke, tidak lurus seperti ini. Ini adalah posisi duduk yang salah. Pintar. Lalu ada yang ketiga gambarnya. Lihat, apakah posisi duduk ini benar atau salah? Salah, karena dia terlalu membungkuk. Udah gitu jarak antara mata nih yang ibu tunjuk antara mata ke buku itu terlalu dekat. Ntar bisa berbahaya untuk mata kita. Jadi ini adalah posisi duduk yang tidak benar atau posisi duduk yang salah. Sekarang yang ketiga. Lihat, ia membaca buku terlalu dekat. Nah, lihat nih tulang belakangnya membungkuk atau mencondong lebih ke belakang. Apakah posisi duduk ini benar? Ya, posisi duduk ini adalah salah karena dia tidak tegak nih, lihat. Ini tulang belakangnya aja melengkung. Jadi, posisi duduk yang benar adalah hanya ini. Yang pertama, pintar. Usahakan kalau duduk seperti ini ya, Nak, biar nanti tidak mengidap penyakit kifosis, lordosis atau kifosis, lordosis, dan skoliosis. Oke.
Nah, lihat lagi. Yang kedua, cara memegang pensil yang benar. Oke, lihat. Nih, kalau tadi kan cara menulis yang benar ya, sekarang cara memegang pensil yang benar. Lihat, duduknya tegak. Nah, pensilnya itu dia krayon pensilnya itu tegak, tidak melengkung. Oke, lihat cara memegang pensil warna dengan benar. Pensil berada di antara ibu jari dan telunjuk. Ibu jari dan telunjuk. Nah, di sini. Ini ya. Oke, nah cara memegang pensil yaitu berada di antara ibu jari dan telunjuk. Oke. Nah, set. Oke. Selanjutnya, 3. Jarak mata dengan buku yang benar saat menulis. Jarak mata dengan buku saat menulis tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, kurang lebih 30 cm. Nah, jarak antara mata dengan buku tulis yang benar saat menulis adalah jarak 30 cm. Tegak. Oke? Oke, nah lanjut lagi. Posisi yang benar saat menulis. Lihat. Pensil berada di antara ibu jari dan telunjuk. Yang kedua, posisi tangan yang benar saat menulis. Dan yang ketiga, posisi duduk dan jarak mata yang benar saat menulis adalah 30 cm. Posisi tangannya itu tegak. Ini meja dan ini buku tulisnya tegak gitu ya nak, tidak membungkuk. Oke, nulisnya itu pensilnya itu berada di antara ibu jari dan telunjuk di sini, di bagian sininya kalau pegang. Oke. Nah, itu adalah posisi benar saat menulis. Oke, nah lihat 30 cm. Nah, di sini posisi duduk dan jarak mata yang benar saat menulis ada 30 cm. Oke. Nah, itu dia penjelasan Ibu terkait cara menulis yang benar, cara memegang pensil yang benar, dan duduk yang benar saat menulis. Cara memegang pensilnya, pensil berada antara ibu jari dan telunjuk di sini. Udah gitu nulisnya dia tegak. Oke, Nak. Nah, cara duduk yang benar adalah dengan posisi duduk tegak, dan posisi menulis yang benar adalah jarak antara mata dengan buku tulis yaitu 30 cm. Pintar. Usahakan kalau menulis nanti ketika mengerjakan tugas jangan membungkuk ya nak, atau menunduk, tapi usahakanlah menulis dengan tegak. Oke, jangan seperti ini nih pada gambar yang sebelumnya tadi. nih ya, nah jangan seperti ini ya nak cara duduknya ya. Ini ketiga gambar ini adalah posisi duduk yang salah. Oke, ketika mengerjakan tugas siap, duduklah posisi saat menulis seperti ini, yaitu tegak. Pintar. Nah, sekarang ketika Ibu sudah menjelaskan dan menyarankan kalian untuk posisi duduk yang benar dan cara menulis yang benar, usahakan ya kalian menerapkannya di rumah maupun nanti di sekolah. Oke? Oke deh, siap. Nah, saatnya silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. Yang pertama, bagaimana sikap duduk yang benar saat menulis? Oke. Nah, yang kedua, berapa sentimeter jarak mata dengan buku saat menulis? Dan yang ketiga, bagaimana posisi jari yang benar saat memegang pensil? Yang keempat, apa akibatnya jika kita menulis dengan jarak mata
yang terlalu dekat dengan buku. Dan yang kelima, sebutkan 3 macam gangguan pada tulang belakang akibat salah satu posisi duduk. Nah, ini kalian skip ya. Kalian tulis dulu soalnya. Setelah ditulis soalnya di buku tulis, baru deh kalian tinggal menjawab dari 5 soal ini. Oke, siap nak? Nah, setelah itu ketika sudah dikerjakan semuanya dari soal pertama sampai soal kelima, mintalah bantuan orang tuamu untuk memfoto tugas yang sudah kamu kerjakan dan kirimkan tugas tersebut ke WhatsApp Bu Guru. Oke, siap? Oke, Ibu tunggu ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.